Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Tiffany Marsa dengan NIM 2305113644. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Masyita Ramadhani MPD mengenai isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya, rendahnya kualitas sarana di lembaga pendidikan Indonesia. Tujuan dari video saya kali ini ialah untuk mengumpulkan informasi-informasi dari beberapa sekolah atau beberapa lembaga pendidikan yang ada di Indonesia yang mana sarana dan prasarananya kurang memadai, terlebih di kehidupan yang serba modern ini. Sebelum kita memasuki video studi kasus mengenai rendahnya kualitas sarana fisik di lembaga pendidikan Indonesia, alangkah baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan dan mengapa pendidikan penting bagi kehidupan kita. Menurut KBBI, pendidikan ialah proses perubahan tata sikap pada sekelompok orang dalam melakukan usaha untuk dewasa melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, mengapa pendidikan penting bagi kehidupan kita? Karena pendidikan memberi orang pengetahuan tentang dunia di sekitar mereka dan mengubahnya menjadi lebih baik. Ini mengembangkan pandangan-pandangan orang tentang kehidupan, membantu membentuk opini, dan melihat hal-hal lain dalam hidup. Nah, sekarang mari kita simak beberapa video studi kasus rendahnya kualitas sarana fisik di lembaga pendidikan Indonesia. Adalah Hari Pendidikan Nasional, tapi sebagian anak-anak Indonesia masih harus berjuang untuk bisa sekolah, saya tambahi, dengan layak. Dengan layak. Karena jika murid-murid yang tinggal di Kabupaten Probolinggo harus menyeberangi jembatan rusak untuk sekolah, ada lagi Indra. Lain lagi halnya dengan siswa SMP Negeri 7 Alasa, Kabupaten Nias Utara. Hingga kini mereka masih belajar di ruang kelas yang berlantai tanah dan beratap rumbia. Berdinding papan, beralas tanah, dan beratap rumbia. SMP Negeri 7 Alasa di Kabupaten Nias Utara hanya memiliki 2 ruang kelas dan 1 ruang guru. Siswa duduk di atas susunan papan dengan meja berupa selembar papan yang dipadati 5 siswa. Siswa juga tidak memperoleh buku bacaan dan alat peraga penunjang pendidikan. Kami juga ingin menggunakan buku-buku cerita dan buku-buku pelajaran yang dimiliki teman-teman kami, anak-anak di sekolah SMP Negeri 7 Alasa, dan kami juga ingin kelas kami lebih baik lagi. Yang kami rasakan untuk menulis, dan kami pun juga tidak patah semangat karena untuk masa depan kami. Tenaga pendidik di sekolah tersebut terdiri atas 18 guru honorer dan seorang pegawai negeri sipil. Adapun jumlah siswa 75 orang. Terutama dulu Pak, mengalami dulu gedung kami di sini karena kami keterbatasan fasilitas terutama gedung, dan melihat juga anak-anak sekolah di sini duduk di bangku yang sederhana ini, dan kemudian sebentar lagi mau menerima siswa baru. Siswa dan guru berharap pemerintah daerah ataupun pusat membangun gedung sekolah mereka dan melengkapi fasilitasnya. Budiman Amin Tanjung, Nias. Ya, bagus sekali. Kenapa? Informasi lainnya, saudara, di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Amabi Oveto yang jadi salah satu potret buram dunia pendidikan tanah air. Beginilah kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oveto di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amabi Oveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gedung sekolah yang dibangun swadaya berupa 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017. Hanya beratap daun lontar dan berdinding bebak gewang serta berlantai tanah. Gedung SMP 1 atap ini menampung 36 pelajar yang saban hari menuntut ilmu, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan akibat kondisi gedung yang sudah mulai rusak. Saat hujan, para pelajar terpaksa harus berhenti belajar akibat atap sekolah bolong dan air masuk ke ruang kelas. Meski demikian, kondisi ini tak menyurutkan niat dan semangat para pelajar untuk terus menuntut ilmu. Hujan bagaimana lu belajar? Hujan balompor, Pak. Terus? Terus ke pindah meja, kursi. Pelajar tidak nyaman, Pak.
Setiap tahun begitu kok? Ya Pak. Nah, lu mau apa untuk sekolah? Mau bisa bikin gedung Pak, supaya lebih bagus Pak. Sekolah, belajar bisa nyaman Pak. Pihak sekolah telah mengajukan ke pemerintah Kabupaten Kupang agar dapat membangun gedung sekolah yang layak. Namun usulan tersebut belum terkabulkan sehingga setiap hari mereka terpaksa harus menggunakan gedung yang tak layak ini. Kalau anak-anak kami di sini, mereka kalau hujan seperti ini mereka ada, tetapi begini sudah kadang-kadang daun ini sudah rusak dan mereka basah di dalam. Terpaksa kami harus mengungsi pindah-pindah kelas. Dan kantor juga saat ini juga kami mengungsi, kami satu ruangan dengan siswa untuk sementara. Para pelajar dan guru berharap pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Kupang dapat membangun gedung sekolah baru yang permanen, sehingga mereka bisa beraktivitas sebagaimana sekolah lainnya di Indonesia. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ternyata masih terdapat sarana prasarana belajar di Indonesia yang kondisinya memprihatinkan. Di Karawang, sebuah bangunan sekolah dasar, dinding serta atapnya rapuh dan berlubang. Kondisi ini diperparah dengan minimnya tenaga pengajar dan fasilitas belajar jauh dari kelayakan. Beginilah kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri Kutamekar 1 kelas jauh di Kampung Gintung, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. SD negeri yang memiliki 3 ruang kelas ini, kondisi bangunannya sangat memprihatinkan. Sejumlah dindingnya berlubang dan hanya ditutup sementara dengan menggunakan triplek atau kayu bekas. Sekolah ini juga tak berubin dan hanya berlantai tanah, sementara atap bangunan sebagian sudah rapuh dimakan rayap dan setiap saat bisa mengancam keselamatan para siswa yang tengah belajar. Jika hujan turun, air dengan mudah masuk ke dalam ruangan kelas melalui atap yang bocor. Saat ini Sekolah Dasar Negeri Kutamekar 1 memiliki 32 murid yang terdiri dari siswa kelas 1 sampai kelas 6. Namun karena hanya memiliki 3 ruangan, 2 kelas terpaksa harus digabung ke dalam 1 ruangan. Tidak hanya itu, fasilitas belajar para siswa pun kurang memadai. Sejumlah meja dan kursi telah rusak, termasuk buku-buku pelajaran. Meski kondisinya sangat memprihatinkan, para siswa tetap semangat untuk belajar di sekolah ini. Sedih gitu, pengen sekolahnya dibangun lagi. Guru di sini gurunya juga kurang, bukunya juga, buku pelajaran juga kurang. Pengen terus maju. Pengen terus sekolah. Pengen terus sekolah ya. Harapan saya seperti orang pintar gitu. Pengen jadi orang pintar. Terus harapan sekolah dari sekolahnya ini pengen dibikin seperti apa sekolahnya? Pengen lebih bagus. Sekolah Dasar Negeri Kutamekar 1 memiliki 2 guru yang berstatus sebagai tenaga honorer. Fatmawati salah satunya. Sudah 12 tahun ia mengabdikan dirinya mengajar di sekolah ini. Pada awalnya sekolah ini memiliki 3 orang tenaga pengajar. Namun sekitar tahun 2013, salah seorang pengajar keluar dan kini tersisa 2 orang. Di tahun 2015 hingga 2017, Fatmawati bahkan pernah mengajar sendiri untuk 6 kelas. Ya begini kalian tambah tahun, udah berapa tahun? 9 tahun. Jadi sampai sekarang belum ada renovasi dari pihak manapun. Kalau dari pihak pemerintah ya secara ininya nggak mengajukan. Cuma ngobrol gitu kalau keadaan sekolah kami keadaannya sudah begini gitu. Tapi belum ada tanggapan dari pihak luar. Assalamualaikum warahmatullahi. Sungguh ironis memang. Sekolah yang berdiri di tengah hutan dan bertetangga dengan sejumlah kawasan industri serta hanya berjarak puluhan kilo dari pusat kota luput dari perhatian. 9 tahun kondisi sekolah rusak namun tak kunjung direnovasi. Para siswa dan guru hanya bisa berharap ada bantuan secepatnya dari pemerintah atau pihak manapun agar sekolah cepat direnovasi dan diberikan fasilitas belajar yang memadai. Dian Firmansyah, Karawang.
Dari video-video tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sangatlah menunjang kualitas belajar siswa pada lembaga pendidikan tersebut. Jika kualitas belajar di lembaga pendidikan tersebut baik, maka prestasi belajar peserta didik akan menjadi baik. Begitupun sebaliknya, jika sarana dan prasarana di lembaga pendidikan itu tidak baik, tidak terstruktur, dan tidak terkontrol, maka secara tidak langsung kualitas belajar peserta didik di lembaga pendidikan tersebut kurang berkualitas, sehingga tidak ada peningkatan yang signifikan terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Demikianlah penjelasan saya mengenai isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia, salah satunya rendahnya kualitas sarana fisik di lembaga pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.